wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Jazakallahu khairan katsiran atas ilmunya. Ada dua pertanyaan mungkin ya, untuk memastikan aja, berarti saat memberikan hipnoparenting itu adalah saat anak sebelum tidur, bangun tidur, dan saat dia dalam kondisi rileks mungkin ya Bu ya. Tadi kan bayangannya kondisi rileks itu saat anak main gadget gitu ya, bagaimana? Nah, kalau kaitannya dengan gadget, berarti bisa jadi hipnoparenting ini bisa mengurangi kecanduan anak kepada gadget juga ya Bu ya. Nah, jadi apa namanya tuh, seberapa besar dampak dari hipnoparenting ini untuk menurunkan angka kecanduan gadget pada anak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu, ini kan tadi dijelaskan golden age ya, 0 sampai 5 tahun hipnoparenting. Nah, bagaimana nih jika ibu dari kemarin nggak ngerjain hipnoparenting, sedangkan anaknya udah lewat 5 tahun? Nah, ya pasti dilakukan ya Bu ya. Tapi angka keberhasilannya masih apa ya, berapa persen segitu ya, sehingga kita nggak patah semangat gitu. Begitu aja paling pertanyaan. Ya Bunda, siapa namanya? Bunda Yeni, oke. Pertama, seberapa efektif ya hipnoparenting ini? Kalau menurut saya sangat efektif, berapapun usianya. Saya dulu itu sakit-sakitan dari zaman lahir, kata mama saya. Ke dokter tos rupi-rupi, alternatif tos segala rupi. Ternyata ketika dipraktekkan terus-menerus, nah kalau kita gali di pikiran bawah sadar kita, ini ternyata banyak perkataan orang tua yang harus dibuang. Membuat mindset kita kan misalnya, kamu ada keringan, geswe cicing, di imah pun tadinya kasar misalnya. Maka pikirannya akan membuat dia harus diam di rumah dan sakit. Makanya tadi harus menggunakan kata-kata positif. Kita sering mendengar kan ya, katanya kalau ke anak itu jangan banyak mengatakan tidak. Betul ya? Itu betul. Untuk hal-hal tertentu. Contoh, tong hujanan wae, atau di sekolah tong garaneng baru dah. Maka yang tersimpan adalah garandeng, karena bingung tong garandeng terus ngapain? Kan gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya positif, anak-anak, terus dengan suara yang lembut, kan harus dalam keadaan tenang. Anak-anak, duduk yang manis ya sayang. Beda dengan baru dah. Beda ya? Cing atau cari-cing, beda. Maka di rumah juga sekarang, meskipun lebih dari 5 tahun, terus praktekkan. Karena pengasuhan itu sebetulnya bukan 0 sampai 5, tapi sepanjang hidup. Saya juga menjadi pemateri itu bukan berarti sudah menjadi hebat, tetapi terus berusaha untuk menjadi orang tua yang hebat. Manfaatkan identitas kita sebagai ibu yang baik. Iraha diri, anak akan mengenang kebaikan kita dan anak akan melakukan kebaikan-kebaikan itu dari doa-doanya kepada kita. Jadi jangan berharap ini abi mah ngelahirkan budak teh ambil budak mungkin bisa ngarawat abi geus kolot. Berarti orang punya harapan ripuh mungkin geus kolot. Betul nggak? Jadi jangan punya pikiran begitu. Orang sampai tua itu sehat. Jadi pikiran kita itu akan membuat kenyataan. Nah, jadi nanti setiap melihat anak kita, misalnya anak kita pulang, tatap matanya, peluk, dicium, gitu kan, anak nyaman, dia akan ngomong sesuatu. Coba bisikan di telinganya, anak hebat, anak pintar dan sebagainya. Itu teknik hipnoparenting itu terus dilakukan seperti itu. Meskipun anak saya laki-laki semuanya, ada yang sudah beres kuliah, ada yang sedang kuliah dan mau kuliah, tiga-tiganya laki-laki, peluk cium itu setiap hari. Sama suami apalagi. Karena kalau suami
Ting batur. Kan gak mau. Karena di luar lebih glowing katanya tadi. Betul nggak? Ini hypnoparenting, Bunda. Kita selama ini merasa capek. Kenapa? Karena nggak menghipnosis. Kita nggak punya metodenya. Taunya ngasuh itu kayak orang tua aja dulu kayak gitu. Belum tentu benar. Karena yang dihadapi anak sekarang anak milenial. Nggak suka diatur anak sekarang. Tapi tadi potensinya diarahkan ke mana? Nah, 0 sampai 5 tahun itu adalah tadi yang disebut dengan 0 sampai 5 tahun itu adalah pikiran bawah sadarnya itu. Di tengahnya itu ada yang disebut dengan critical area. Anak kalau disuruh 0 sampai 5 tahun belum membantah. Jadi masuk semuanya. Kata-kata kita semuanya masuk karena critical areanya belum berfungsi kencang, apalagi masih dalam rahim. Kenapa harus sering mengatakan hal yang baik, ngaji, ya, zikir, sholawat, masuk semuanya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, itu critical areanya. Makanya banyak terjadi generasi trots usia 5 tahun itu, usia membangkang, karena fungsinya sudah, otaknya sudah berfungsi. Dia nggak mau lagi diatur-atur. Nah, ya. Jadi di sekolah, di rumah, program-program itu harus sinkron. Di sekolah misalnya mengajarkan surat, pokoknya kurikulumnya juz 30 surat An-Naba. Nanti orang tua juga harus mengulang, mau nggak mau kalau rempong kedah. Karena parenting itu bersama-sama, bukan menyerahkan dari rumah ke sekolah. Guru-guru jadi pasti gurunya capek, orang tua juga sama capek. Kenapa? Karena hanya bisa berharap tapi tidak bisa melakukan. Jadi harus bersama-sama gitu. Karena parenting itu bersama-sama, termasuk tapi sebetulnya lingkungan. Kan sekarang itu lingkungan sekolah-sekolah, orang tua. Betul nggak? Coba lingkungan kita mual-mual ya, buka di jam-jam sekolah, menerima anak sekolah berseragam. Kan harusnya tidak begitu. Ya, sekarang doakan saja pemerintah yang ada itu, misalnya kita mau posting sesuatu, ingat yang baik. Gitu kan? Nah, kalau anak sekarang kurang percaya diri nih, kita posting anak kegiatan sehari-hari yang positif ya. Sekarang banyak anak-anak yang jadi kreator, konten kreator karena ibunya kreatif. Ya, atau kegiatan sehari-hari yang memberikan motivasi, inspirasi, bukan harudet yang diposting teh. Nanti karena ya intinya setiap mindset kita yang negatif maka akan mengundang hal-hal yang negatif. Jadi hipnosis itu adalah hal-hal yang positif. Berapapun usianya, termasuk suami kita bisa dihipnosis. Bisa. Suami saya kan kalau misalnya ngorok ya, kita kan terganggu kalau ngorok ya, rudet gitu. Padahal rudet harus ngorok, nauncing. Kayaknya kumulatif, ngambil baju warna, tapi tadi ungkapkan, kadang-kadang tidak diungkapkan, tak cerai. Nah, cara beres. Atau mandi, andukna di mana wae. Ya, kadang-kadang kita ngawek-wek, mual berhasil untuk rapi. Tapi tadi harus dalam keadaan tenang. Kapan tenangnya? Pada saat gelombang beta. Jadi pas mau tidur, Pak, nanti anduknya rapi ya. Gitu kan? Anak juga sama. Itu cara hipnosis yang paling ampuh. Suami paling gak suka diceramahi, jangan. Jadi harus saat suami atau anak siap menerima nasihat. Siap itu kalau kitanya sudah Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan sih. Nah, kadang-kadang kita nasihat tuh asa pangleresna ya, pemikah anak-anak gitu. Abang lebih tua, padahal tua belum tentu dewasa. Betul nggak? Ya. Mungkin itu ya. Jadi untuk masalah kecanduan gadget ya, itu bisa. Bahkan misalnya terapi
kecanduan rokok. Ibu bidan kan? Sekarang ada hypnobirthing ya. Jadi melahirkan dengan teori hipnosis. Ada kan? Jadi cuma tiup-tiup gitu kan? Sehat, kuat gitu kan? Bisa gitu kan? Ayo terus sekali, aduh kuat, itu kuat. Ya, ternyata bisa. Saya lihat ada di IG, di FB ada sekarang hypnobirthing ya. Termasuk Dewi Huges tuh. Dewi Huges tahu? Yang dulunya gemuk sekali, sekarang langsing itu pakai hypno slimming. Kenapa pakai obat apapun, obat langsing gampang. Kalau pikiran kita cuma ingin langsing tapi tidak melakukan yang dikerjakan oleh otak. Jadi otak, mindset kuncinya. Gitu. Saya juga sekarang sedang menangani hipnoslimming. Saya coba, masih gadis, jadi dia minder, belum mau menikah karena badannya terlalu besar. Jadi sedang mencoba saya. Mahasiswa kalau konsultasi dengan saya gratis, termasuk berhenti merokok apa saya karena ingin mencoba ilmu saya ya. Saya coba. Nah, jadi Bunda juga harus sekarang harus menjadi coaching, bukan lagi pembimbing, bukan lagi pendidik, tapi harus menjadi coaching di zaman milenial ini. Karena pengaruh dari luar itu banyak sekali. Kuncinya adalah orang tua. Mungkin masalah kita adalah suami karena kita bukan menjadi tim yang baik. Kuncinya adalah Bunda. Bagaimana anak-anak nyaman sama Bunda, menjadi figur otoritas dan sebagainya. Gitu ya? Nah, mungkin seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sugesti anak pada usia SD 10 tahun biar menurut atau itu apa namanya biar dia itu kalau jauh dari kita mindsetnya itu baik istilahnya kita nggak selalu masuk ya terus kan Terima kasih. Berdoa itu sugesti positif. Contohnya doa ke anak-anak itu kan Robbana apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Putra kita Bunda Hasna putranya berapa? 3 ya. Kalau kita mau mendoakan anak kita, kita harus spesifik. Misalnya kita doakan ke nomor 1 dulu, misalnya ya, nomor 1 dulu. Kan setiap anak itu permasalahannya berbeda, kepribadiannya berbeda, semuanya beda lah pokoknya ya, sifatnya berbeda. Robbana hablana, kalau lagi berdoa, hablana robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, dzurriyyat itu kan anak-anak. Kalau kita mau berdoa, sebutkan dulu misalnya spesifik yang nomor 1. Misalnya nomor 1 namanya siapa? Nisa. Nomor 1 Nisa misalnya ya. Nisa Sabia. Nisa Sabia. Nisa. Baik. Kita bayangkan Nisa pertama adalah tadi penerimaan. Kita terima Nisa. Jangan-jangan selama ini Nisa itu nggak ada di hati kita. Bahwa anak teh rudet gue kesini santai, piamakan budak teh, ya nggak? Misalnya, tapi kalau belum, terus bayangkan wajahnya ketika melahirkan dia, ketika nyusuin dia, ketika dia sakit, bayangkan itu penerimaan dulu. Sebutkan nama lengkapnya, misalnya Nisa Khairul Nisa. Ya, misalnya pertama penerimaan dulu, kelemahannya, kehebatannya, gitu kan? Terus aja dibayangkan waj'alna min dzurriyyatina. Kemudian kalau anak kita nggak percaya diri atau nakal, misalnya, ini contoh aja, nakal, maka bayangkan anak kita menjadi anak yang baik. Bayangkan di sekolah anak kita Nisa itu duduk di sekolah, melihat ibu gurunya belajar,
melibatkan semua emosi, melibatkan semua gambaran, melibatkan semua harapan. Kenapa doa kita seperti gak dikabul? Karena gak masuk kayak gitu, gak menghipnosis gitu ya. Kalau di Jepang ada namanya kekeibo namanya, menghipnotis duit masuk karena dompet. Mau ilmunya? Pasti mau. Dihipnotis. Caranya kalau kita ya mengeluarkan uang 100, maka kita sambil berdoa, semoga uang yang 100 kembali lagi ke dompet beserta teman-teman. Dan bayangkan itu semuanya masuk. Berarti ketika mendoakan anak juga itu kepercayaan, tapi ternyata itu hipnotis. Contoh, saya misalnya dari pertama masuk ke sini, misalnya ada seseorang yang saya suka atau seseorang yang ya pokoknya kita katakannya ke sesuatu dalam diri kita, duh ibu itu sing bager, kak ibu itu sing bager, terus sing bager. Nah itu kepada anak itu bisa. Jadi bayangkan namanya, kemudian kita terima semua kelemahan anak, karena kelemahan anak adalah kekurangan kita. Bayangkan, terima, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah menerima anak saya. Apalagi muternya kalau ada anak yang spesial. Terima semua. Ya, terima. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kemudian karena kita berdoa setelah sholat subuh, misalnya biasanya setelah sholat subuh atau tahajud, kita simpen air di sini. Air ini menjadi doa kita. Kemudian ini kasihkan ke anak kalau anak mau minum. Maksudnya minumnya dari air yang sudah kita dapatkan. Kan kita banyak ya terapi air yang minta ke kiai-kiai, padahal lebih matuh kita. Ini benar. Air yang kita doa, ketika kita berdoa, kemudian ada nama anak kita sebut di situ, itu matuh. Kasihkan aja. Jadi nurani atau batin orang tua dengan anak itu sejauh apapun nyambung. Saya pernah menghipnotis anak saya di kosan karena takut sholat subuhnya kesiangan, dan saya yakin dia selalu kesiangan. Ternyata setelah saya hipnotis coba, dia bisa sholat subuh tepat waktu dengan cara-cara itu tadi. Ya Allah, Tuhana misalnya lazadinan sholat subuhnya tepat. Tapi bayangkan soal ketika dia bangun, ketika dia wudhu, ketika dia mengambil tempat sajadah, nampakkan sajadah, dia sholat kekereman menuju ngadokana, bayangkan itu hanya itu sejauh apapun bisa. Jadi termasuk suami juga bisa. Tapi itu nggak bisa sekali. Harus terus menerus. Bisa. Gitu. Ya. Jadi ibu itu, aduh mulia sekali yang mendoakan kebaikan setiap hari. Ya, mungkin begitu ya. Oke, nanti dilengkapi. Nah ya, makanya saya belinya yang begini 150 gitu, 5 jajar, semuanya begini. Memberi sedekah pasti jajaran Bang Payuna. Sekali-kali coba. Makanya ada apa namanya Ustaz Mansur ya. Nah, sedekah. Tapi sekarang bermasalah itu walau alam. Cuman maksudnya setiap kita mengeluarkan uang mau sedekah, kita coba ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya keluarkan ya. Nah, keluarkan. Kemudian kita bilang ke uang, gitu ya. Bilang ke uang. Apa namanya? Uang saya keluarkan kamu, gitu kan? Kemudian undang lagi teman-teman kamu sebanyak mungkin ke dompet saya. Kalau kita punya kebutuhan misalnya yang bayar utang misalnya 5 juta ya, kita kan punya utang 1 juta. Ketika bersedekah kita bilang atau kita misalkan keluarkan uang ini semuanya, bilang ke uang saya sedekah ini lillahi ta'ala dan undang lagi 1 juta untuk bayar utang saya. Udah ya keluarga.
sok dikit. Nah, simaris itu hipnosis. Sebetulnya sugesti. Hipnosis itu kan sugesti. Dikit-dikit. Simaris itu kan? Mas Aris. Sugesti. Dan kalau ini kan ada mukanya ya, ada muka di 50.000 juga ada. Semua menghadap sama kesini, seperti ini. Jadi kita tuh memang menyayangi semua yang ada di lingkungan kita. Jadi mereka menyayangi kita. Kamu negatif, jauh-jauh. Makanya saya juga di fakultas nggak pernah bergaul dengan dosen-dosen yang julid, kan ayawanya. Nah, kalau pemimpin itu berarti sekarang harus sama-sama saling memberikan energi positif. Karena ini satu keluarga dan di sini energinya semuanya harus positif. Nah, itu ya. Jadi intinya semuanya dibuat pengaruh sugesti. Kalau Bunda makan dulu sehat wae nih sama kepala, jadi tidak terlalu hari-hari karena sering sakit, jadi harus sehat saya bisa. Nah, ketika teteh ngasih jadwal hari ini, saya kekhawatiran ada ya, ini pas takut sakit dulu. Saya bisa. Tanggal cantik kan? Iya. Bulan 2. Ini luar biasa. Udah beda sejarah. Tapi kalau yang prakteknya nggak ada yang di sini ya? Nggak ada ya? Yang PPL. Ya? Oh iya betul.